Anak adalah titipan. Anak adalah titipan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima sebuah titipan, apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau ada seseorang menitip sesuatu kepada kita, apa yang ada dalam pikiran kita? Ya? Amanat. Ada lagi? Harus dijaga. Kenapa, Ibu? Harus disampaikan. Ya. Saya kira kita semua memiliki hal yang sama. Kalau dititip ikan mas, maka beda kalau sepeda. Toh, jangan kalau ikan mas dititip dikasih sama dengan sepeda, mati itu, mati ikan masnya orang. Demikian juga kalau sepeda, ini sepeda dititip orang kemudian dibuang di kolam, bilang di sini mau kamu, itu pasti rusak sepedanya orang. Sehingga yang pertama adalah ketika sesuatu dititip pada kita, perhatikan dulu apa yang dititip. Lalu titipan itu harus dilihat dengan baik. Karena titipan ini istimewa. Nah, kalau kita bicara tentang anak adalah titipan, hampir sama dengan sepeda tadi. Itu sepedanya orang, lagi dititip di rumah tak. Beda kalau sepeda tak, ya ngomong kita. Tapi kalau itu sepeda orang dititip di rumah kita, maka satu hari nanti pemiliknya akan datang dan mungkin mengambil ulang sepeda itu. Atau ikan mas, itu titipan orang, maka tugas kita adalah menjaga agar ikan itu selama ada di kita tetap hidup. Anak ternyata titipan, bukan kita pemiliknya. Maka ketika seseorang menitipkan sesuatu kepada kita, perhatikan apa yang dititip. Kedua, kira-kira berapa lama dia akan titip. Ketiga, apa tujuannya dia titip sepeda di kamu? Ada tetangga yang lain kok, ada banyak orang di sekitar situ mungkin. Kenapa kamu yang dipercaya untuk dititipi sepedanya? Anak adalah titipan. Dengan demikian maka suatu hari nanti pemiliknya akan mengambilnya. Banyak orang yang berpikir bahwa anak adalah miliknya sehingga dia didesain sedemikian rupa dari awal sampai akhir berdasarkan kehendak orang tuanya. Tugas kita adalah hanya mendidiknya, dan pencapaian goalnya itu adalah bagaimana anak itu tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak itu dititip dalam kehidupan kita hanya satu tujuannya sebenarnya, agar dia hidup memuliakan Tuhan. Apa tidak bisa jadi dokter, Pak Pendeta? Apa tidak boleh jadi polisi? Apa tidak boleh jadi pengusaha? Boleh. Tapi dia harus menjadi memuliakan Tuhan. Gagallah kita kalau dia menjadi dokter tapi tidak memuliakan Tuhan. Celakalah kita kalau dia adalah pengusaha yang sukses tapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Itu berarti bahwa kita tidak menaruh hikmat pada kehidupannya. Tugas seorang ayah, tugas seorang ibu adalah mendidik anak-anak itu tumbuh menjadi anak yang berhikmat, mengasihi Tuhan dan sesamanya. Waktu anak saya berulang tahun yang ke-16 tahun, saya kirim pesan, karena saya merasa kalau saya bicarai mungkin tidak terlalu nikmat. Saya kirim pesan di messengernya, saya bilang, saya potong dulu sepenggal ayat Alkitab, baru saya beri kata-kata seperti ini. Nah, kamu sudah dewasa. Saya melihat bahwa benar engkau adalah harapan kami. Engkau adalah bagian yang membuat semangat mama dan papa menjadi makin kuat. Benar bahwa engkau adalah matahari dalam keluarga kita. Selamat ulang tahun, dan saya tahu bahwa kamu perempuan yang hebat. Jadilah dirimu sendiri. Dia hanya balas singkat,
hampir sedikit kecewa saya rasa. Dia hanya bilang, terima kasih Pak. Wah, saya bilang maksudku tulislah panjang-panjang. Katakan juga Papa ini Papa yang hebat. Tidak ada Papa yang seperti Bapak di dunia ini. Tapi tidak, dia hanya katakan terima kasih Pak. Tapi itu saja sudah cukup. Kenapa? Berapa hari kemudian dia bilang, Pak, saya bilang apa? Mau beli sepatu bola. Wih. Tapi saya tidak terlalu kaget karena saya bilang, ya kita kan suruh dia untuk jadi diri sendiri. Tapi saya bilang, beli sepatu bola, ini perempuan, beli sepatu bola yang jangan yang terlalu mahal, yang murah-murah mau saja. Jangan sampai hanya karena persoalan lagi tren U23 sehingga kamu mau main bola. Difasilitasi supaya dia bisa menjadi dirinya sendiri dan merasa bahwa dia sedang bertumbuh seperti yang dia mau. Kebanyakan dari kita adalah menumbuhkan anak kita seperti sebuah bonsai. Kita mau bahwa anak kita itu menjadi Pasma yang kedua, menjadi Wahyudi yang kedua. Tidak bisa. Dia harus tumbuh menjadi Liora sendiri. Dia harus menjadi Meloni sendiri dalam dirinya. Dia harus menemukan siapa dirinya. Tugas kita sebagai orang tuanya adalah mendidiknya dalam bahasa kasih yang kita miliki. Dia akan tumbuh menjadi dirinya sendiri. Kelak, jangan berharap bahwa dia akan seperti mamanya. Kelak dia harus berbeda dengan kita. Ini yang paling sulit dalam mendidik anak. Keinginan kita, papa dulu, mama dulu, waktu mama remaja, waktu mama bangun subuh dan seterusnya. Kamu sekarang ini bagaimana? Kamu tidak seperti mama. Memang jangan paksakan anakmu seperti dirimu sendiri. Biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Beri pemahaman tentang hidup yang benar dalam konsep kehidupan kekristenan, dalam konsep budaya kita. Oh, pakai baju begitu tidak biasa dipakai orang di Lemo itu. Toh, kalau di tempat lain di Topoyo mungkin bisa, tapi kalau di kampung tidak boleh anakku. Karena tidak begitu orang di kampung tak itu. Ada banyak hal yang harus kita buat dalam kehidupan anak-anak kekasih kita, tetapi kita tidak boleh memaksakan bahwa anak-anak kita itu menjadi imitasi dari diri kita. Nanti kita bangga kalau dia seolah-olah seperti kita. Dia mungkin akan seperti Mahatma Gandhi. Dia mungkin akan seperti artis yang lain. Itu bagian dari karakter hidupnya. Kalau masih anak kecil seperti ini, kita masih menjadi bos, menjadi tuan atas anak kita. Tapi kelak kalau dia tumbuh menjadi remaja seperti yang sedang kami alami sama Pak Wahyudi, itu masa sulit menjadi seorang ayah dan ibu. Apalagi kalau anak pertama adalah perempuan. Sedikit mau keras, dia perempuan, tidak tegas, dianggap bukan ayah yang disiplin dan lain sebagainya. Kami berdiskusi kemarin bahwa gambaran seorang anak remaja itu, dulu kita aturannya seperti ini, bagaikan kertas yang seperti ini. Kita katakan tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Ketika dia remaja maka dia harus 2 kali lipat kebebasan diberikan. Silakan, kamu boleh begini, boleh begitu. Kemarin kamu tidak boleh keluar malam, tapi karena kamu sudah dewasa, kamu sudah remaja, boleh keluar, tapi pulang jam sekian. Berbeda itu. Dulu tidak boleh, sekarang boleh, tapi harus pulang jam sekian. Hidup ini penting. Hidup ini lebih nikmat kalau dihargai daripada dicurigai. Ini untuk kelas yang punya anak yang sudah lebih, atau punya suami, atau punya istri, atau punya pacar. Hidup ini lebih nikmat dihargai daripada dicurigai. Ada orang yang pasang CCTV di rumahnya karena mulai curiga dengan tetangganya. Akhirnya tetangganya menjadi jengkel. Sembarang dia bikin di luar dari CCTV itu. Sama dengan suami Anda. Kalau Anda katakan pergi lalu pesankan jangan begini, jangan begitu, dia akan berusaha untuk melakukan itu tanpa diketahui. Tapi kalau dikatakan
saya sangat percaya kepadamu. Pergilah. Kamu adalah laki-laki yang baik. Begitu juga dengan pacar. Jangan dikatakan jangan pakai HP, blokir semua, ini itu. Kalau ada kamu like itu, pasti begini. Jangan, karena dia tidak akan menikmati hidup bersama dengan orang yang selalu curiga. Menjadi orang tua juga begitu. Tidak ada anak yang hidup bahagia bersama dengan bapak dan ibu yang selalu curiga. Kemana kau tadi? Apa mau bikin? Dengan siapa kau? Dan seterusnya. Saya tahu kamu anak baik. Kamu pasti walaupun berteman dengan siapa, saya percaya kamu adalah anak yang begitu kami harapkan. Begitu juga dengan pacaran. Aldin, Dwi. Tidak ada perempuan yang mau dengan laki-laki yang katakan, tadi kau pergi kuliah. Siapa itu? Nah, tidak ada orang bahagia hidup dicurigai. Orang hanya bahagia ketika diberi kepercayaan. Saya lihat kau tadi mau gojek, tapi saya yakin siapapun tidak bisa menggantikan saya. Begitu. Sehingga dia begitu bangga dipercaya. Anak-anak kita kalau mau ditumbuhkan menjadi anak-anak yang berkarakter dan berjiwa yang baik, maka satu catatannya, buat dia sebagai anak yang dibanggakan. Anakku, kamu hebat, saya tahu kamu bisa, kamu mampu. Bapak akan dukung apapun yang bisa bapak lakukan, apapun yang mama bisa lakukan, mama ada bersama dengan kamu. Kalau Allah melakukan kesalahan, tentu kita berpikir bersama bahwa tidak ada orang yang tidak pernah salah. Mari mengajari dia untuk melakukan yang benar ketika dia mengalami kesalahan-kesalahan. Jadi ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ini bukan untuk anak, ini untuk Bapak Liora dan Mama Liora dan untuk semua ayah dan ibu. Bagaimana mungkin anak kita tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan kalau kita tidak pernah mengajarkan nilai-nilai itu? Apa yang akan membuat dia berhikmat? Yang akan membuat dia berhikmat adalah pelajaran, pengetahuan yang kita ajarkan kepadanya. Di PKBS saya sudah katakan bahwa tradisi malas bersekutu akan menjadi warisan yang sifatnya genogram turun ke dalam keturunan generasi berikutnya. Tradisi menjadi pemarah akan menjadi warisan bagi anak-anak berikutnya. Tradisi hidup malas akan menjadi warisan untuk anak-anak berikutnya. Apa yang kita lakukan hari ini, suka atau tidak suka, senang atau tidak, akan diwarisi oleh orang yang bersama dengan kita. Untuk itu, supaya warisanmu baik, supaya warisanmu bagus, lakukanlah yang baik, jadilah teladan, maka anak-anakmu dan orang di sekitarmu juga akan hidup meneladani apa yang kamu kerjakan. Anak-anak kita hanyalah titipan. Berjuanglah selama dia dititipkan, melakukan yang terbaik, sehingga pada saat pemiliknya, entah itu pada masa remaja, pada masa anak-anak, pada masa tua, atau lanjut usianya, mereka dipanggil pulang. Tugas kita sudah selesai. Dia telah menjadi anak yang goldennya, yang tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan. Satu tahun anak kekasih sudah dititip dalam keluarga kita. Periksa, benarkah bahwa kita sudah mempersiapkannya untuk kemuliaan di nama Tuhan. Caranya bagaimana? Perbaiki hidupmu sebagai suami dan istri, baik dalam persekutuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau biasa bertengkar, berhenti bertengkar, karena itu akan menjadi warisan bagi dia. Kalau biasa melakukan hal-hal yang buruk, stop itu. Jangan pikir bahwa semua tidak akan diwarisi. Anak adalah peniru yang hebat. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih hebat meniru selain dari manusia.
Berhati-hatilah, jangan sampai engkau ditiru dalam sisi yang buruk. Berusahalah agar hidupmu baik, sehingga yang ditiru anak-anakmu adalah hal-hal yang baik. Itu yang disebut dengan menggantungkan pengetahuan pada leher anak. Harapan kita, anak-anak kita tumbuh dekat dengan Tuhan dan kehidupannya menikmati urapan kasih Tuhan seperti wanita mengurapi